Malam penuh dendam di desa. Santet Lowo Ireng bergentayangan. Seorang pemuda terbaring lemah. Jiwanya diambang kematian. Mampukah istrinya menghentikan teror ini? Ataukah ia juga akan menjadi korban? Saksikan kengeriannya hanya di Santet Lowo Ireng. Desa Damarwulan, sebuah permata tersembunyi di lereng bukit, selalu dikenal akan ketenangan dan keramahannya. Rumah-rumah penduduk terbuat dari kayu jati dengan ukiran sederhana, dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas. Di tengah kedamaian itu, hiduplah Arga, seorang pemuda yang sangat dihormati oleh warga. Ia bukan hanya ramah, tetapi juga cerdas dan berwawasan luas. Ia adalah salah satu dari sedikit pemuda desa yang sempat mengenyam pendidikan tinggi di kota, dan ia kembali ke desa dengan satu tujuan, memajukan desanya tanpa merusak alam. Suatu sore yang terik, sebuah pertemuan diadakan di balai desa. Pertemuan itu dipimpin oleh Bapak Karta, kepala desa yang telah menjabat selama 20 tahun. Bapak Karta adalah sosok yang sangat dihormati, disegani, dan memiliki pengaruh besar. Namun, di balik sikapnya yang ramah, tersimpan ambisi tersembunyi yang tak diketahui oleh banyak orang. Warga sekalian, ujar Bapak Karta dengan suara lantang, saya punya kabar baik. Ada investor dari kota yang tertarik untuk membuka tambang batu bara di hutan kita. Ini adalah kesempatan emas. Kita akan mendapatkan pekerjaan, desa kita akan maju, dan perekonomian kita akan meningkat pesat. Semua orang bertepuk tangan, menyambut antusiasme Bapak Karta. Namun, Arga, yang duduk di barisan paling depan, tidak ikut bertepuk tangan. Ekspresinya menunjukkan keraguan. Arga tahu, tambang batu bara akan membawa kehancuran bagi desa. Hutan akan gundul, air sungai akan tercemar, dan bencana longsor serta banjir akan menjadi ancaman nyata. Ia harus mengatakan sesuatu. Maaf, Bapak Karta, kata Arga, suaranya tenang namun tegas. Apakah kita sudah mempertimbangkan dampak lingkungan dari tambang ini? Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Jika kita menebang pohon-pohonnya, kita akan kehilangan sumber air bersih dan menghadapi risiko bencana. Semua mata tertuju pada Arga. Keheningan menyelimuti balai desa. Wajah Bapak Karta memerah. Ia merasa posisinya sebagai pemimpin desa terancam. Ia merasa Arga meremehkannya di depan umum. Arga, kamu ini bicara apa? Tanya Bapak Karta, suaranya terdengar dingin. Ini demi kemajuan desa kita. Kamu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kita butuh uang. Arga, uang. Saya setuju kita butuh kemajuan, Bapak, jawab Arga, tidak gentar. Tapi tidak dengan mengorbankan masa depan anak cucu kita. Saya yakin ada cara lain untuk memajukan desa ini tanpa merusak alam. Bapak Karta berdiri dan menatap Arga dengan tatapan tajam. Pertemuan ini saya tutup, ucapnya dengan suara keras, lalu pergi meninggalkan balai desa. Setelah pertemuan itu, Arga menjadi sasaran bisikan dan tatapan sinis dari beberapa warga yang terhasut oleh Bapak Karta. Namun, ia tidak peduli. Ia percaya ia telah melakukan hal yang benar. Malam harinya, Arga tidur dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah gua yang gelap. Dinding gua dipenuhi kelelawar hitam yang menggantung terbalik, dengan mata merah menyala yang menatapnya. Di tengah gua, ada sebuah altar. Di atas altar itu, sesosok makhluk bersisik dengan kuku-kuku panjang dan tajam memandangnya. Makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya, dan berbisik, kamu akan menyesal telah menolakku, Arga. Arga terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan suara jangkrik yang berirama. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk biasa, akibat dari ketegangan yang ia alami. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menatap langit-langit kamarnya dan membayangkan bayangan sayap-sayap hitam mengepak. Sebuah firasat buruk merayap di hatinya, firasat bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi hari setelah mimpi buruk itu, Arga terbangun dengan perasaan tidak enak. Tubuhnya terasa berat dan lemas. Ketika Kirana membawakannya sarapan, Arga hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak nafsu makan.
Kirana menyentuh dahinya, dan panik seketika menjalar di hatinya. Suhu tubuh Arga sangat panas, jauh di atas normal. "Mas Arga, kamu demam," kata Kirana. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. "Aku panggilkan dokter desa." Dokter desa, yang sudah tua dan berpengalaman, datang dengan tas kulit lusuh. Ia memeriksa Arga dengan teliti, dari mata hingga detak jantung. Ia mengernyitkan dahi beberapa kali, seolah ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah memeriksa Arga selama beberapa menit, ia menggelengkan kepala. "Saya belum pernah melihat penyakit seperti ini," katanya jujur. "Demamnya tidak biasa, dan saya tidak menemukan gejala penyakit pada umumnya. Mungkin ini hanya demam biasa. Saya berikan obat penurun panas." Arga meminum obat itu, namun tidak ada perubahan. Demamnya tidak turun, justru semakin parah. Selama 3 hari berikutnya, kondisi Arga semakin memburuk. Kulitnya yang semula bersih dan sehat kini tampak kusam, bahkan mulai menghitam di beberapa bagian. Tubuhnya kurus kering, seolah-olah semua nutrisinya tersedot habis. Matanya cekung, dan di sekelilingnya muncul lingkaran hitam yang gelap. Kirana tidak bisa tinggal diam. Ia pergi ke kota, mencari dokter lain. Ia membawa Arga ke rumah sakit, menemui beberapa dokter spesialis, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Diagnosa mereka selalu sama. Mereka tidak bisa menemukan penyebab penyakit Arga. Semuanya menyimpulkan bahwa Arga sehat secara fisik, namun gejalanya menunjukkan sebaliknya. "Ini bukan penyakit medis, Bu," ujar salah satu dokter dengan nada prihatin. "Lebih baik ibu kembali ke desa dan mencari pengobatan tradisional. Mungkin ada hal lain di luar pengetahuan kami." Kirana pulang dengan hati hancur. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Suaminya, yang dulu sangat gagah dan bersemangat, kini terbaring tak berdaya di tempat tidur. Bisik-bisik warga mulai terdengar. Mereka membicarakan Arga dan penolakannya terhadap Bapak Karta. Beberapa dari mereka mulai menghubung-hubungkan kejadian itu dengan hal-hal mistis. "Itu karma, Arga sudah sombong," kata seorang tetangga. "Menolak rezeki yang sudah ada di depan mata. Itu pasti santet." Kirana tidak mau percaya. Ia menolak semua tuduhan itu. Baginya, itu hanya penyakit biasa yang belum terdeteksi. Namun, suatu malam, sebuah kejadian aneh terjadi. Arga, yang selama ini hanya bisa berbaring lemah, tiba-tiba terbangun dan duduk. Matanya menatap kosong ke arah jendela. "Kelelawar, kelelawar," bisiknya dengan suara serak. Kirana terkejut. Ia melihat keluar jendela, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan pepohonan yang bergoyang. Ia kembali menatap Arga, yang kini mulai berhalusinasi. "Mereka mengejekku, menertawakanku, mereka mengelilingiku," katanya lagi, kali ini dengan suara lebih keras, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kirana memeluk suaminya erat. Ia mencoba menenangkannya. Namun, Arga terus meronta, seolah-olah ada sesuatu yang sedang ia lawan. Kirana bisa merasakan otot-otot suaminya menegang dan tubuhnya bergetar. Hawa dingin tiba-tiba memenuhi ruangan. Hawa yang menusuk tulang, sama seperti yang Arga rasakan di malam ia bermimpi buruk. Kirana melihat bayangan kelelawar-kelelawar yang ia yakini tidak ada di langit-langit kamar. Bayangan itu seperti menari-nari dan terbang mengelilingi tempat tidur. Ia memejamkan mata dan berdoa, memohon agar bayangan itu menghilang. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, kecurigaan di hatinya semakin kuat. Perkataan dokter dan bisikan-bisikan warga mulai masuk akal. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah santet. Sebuah teror gaib yang perlahan-lahan merenggut nyawa suaminya. Arga tidak gila. Ia hanya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia bisa melihat santet Lowo Ireng. Kirana tidak bisa lagi menolak kenyataan. Pagi itu, setelah malam penuh teror, ia mengambil keputusan berat. Ia harus mencari bantuan di luar dunia medis. Bisik-bisik warga tentang santet Lowo Ireng terus terngiang di telinganya. Dengan berat hati, ia meninggalkan Arga yang terlelap dan menuju ke ujung desa, ke gubuk yang dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun bernama Mbah Darso. Jalan menuju gubuk Mbah Darso dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon yang rindang, membuat suasana terasa mencekam. Gubuk itu tampak reot,
dengan atap rumbia yang hampir roboh dan dinding bambu yang lapuk. Kirana ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Mbah Darso muncul. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang terurai, dan matanya tajam menusuk. "Aku sudah menunggumu, Enduk," kata Mbah Darso dengan suara serak. Ia seolah sudah tahu alasan kedatangan Kirana. Kirana masuk ke dalam gubuk yang gelap dan dipenuhi asap kemenyan. Bau rempah-rempah yang kuat memenuhi ruangan. Mbah Darso menyuruhnya duduk di tikar pandan yang usang. Kirana menceritakan semua yang terjadi pada Arga, mulai dari penolakan terhadap Bapak Karta, penyakit misteriusnya, hingga halusinasi kelelawar hitam yang ia lihat sendiri. Mbah Darso mendengarkan dengan tenang, matanya terpejam. Setelah Kirana selesai bercerita, ia membuka matanya. "Apa yang menimpa suamimu bukanlah penyakit biasa," ujarnya. "Itu adalah santet Lowo Ireng." Jantung Kirana berdebar kencang. "Santet itu memang ada, Mbah?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Ada, Enduk, dan sangat mematikan," jawab Mbah Darso. Ia menjelaskan bahwa santet ini tidak menggunakan sihir biasa. Santet ini menggunakan perantara kelelawar hitam. Si pengirim santet akan melakukan ritual khusus di sarang kelelawar hitam, mengikat nyawa korban dengan boneka jerami. Setiap malam, kelelawar-kelelawar itu akan mendatangi korban, menghisap energi dan vitalitasnya sedikit demi sedikit. Lama-lama, korban akan menjadi kurus kering, kulitnya menghitam, dan tubuhnya akan mati. Kirana merasa lemas mendengar penjelasan itu. Semua gejala yang dialami Arga cocok dengan apa yang dikatakan Mbah Darso. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah?" tanyanya, memohon. "Hanya ada satu cara," jawab Mbah Darso dengan nada serius. "Kamu harus menemukan sarang kelelawar hitam itu dan menghancurkan altar ritualnya. Jika altar itu dihancurkan, santet itu akan berbalik menyerang sang pengirimnya." "Di mana sarang itu, Mbah?" tanya Kirana. Ia merasa ada secercah harapan. Mbah Darso menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu persis. Sarang itu biasanya berada di tempat yang gelap dan tersembunyi, seperti gua di dalam hutan. Satu-satunya petunjuk adalah suara kepakan sayap yang tidak biasa. Suara itu akan menuntunmu ke sana." Mbah Darso memperingatkan Kirana agar berhati-hati. "Perjalananmu akan sangat berbahaya. Santet itu akan melindunginya sendiri. Kamu akan menghadapi berbagai rintangan dan ilusi. Jangan pernah takut. Ingatlah, kekuatan cintamu pada suamimu jauh lebih kuat dari santet apapun." Kirana pamit. Hatinya dipenuhi tekad baru. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari sarang kelelawar itu, apapun risikonya. Di tangannya, Mbah Darso memberikan sebuah kantung kecil berisi ramuan herbal sebagai bekal. "Ini akan melindungimu dari energi negatif," kata Mbah Darso. "Tapi sisanya, tergantung pada keberanianmu." Ketika Kirana berjalan keluar dari gubuk, ia menoleh ke belakang. Mbah Darso masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Mata tuanya memancarkan kesedihan, seolah ia tahu betapa sulitnya perjuangan yang akan Kirana hadapi. Kirana berbalik dan mulai berjalan cepat, melangkah menuju takdir yang tak terhindarkan. Malam akan segera tiba, dan ia harus segera bertindak. Ia tidak punya banyak waktu. Kirana tidak bisa lagi menolak kenyataan. Pagi itu, setelah malam penuh teror, ia mengambil keputusan berat. Ia harus mencari bantuan di luar dunia medis. Bisik-bisik warga tentang santet Lowo Ireng terus terngiang di telinganya. Dengan berat hati, ia meninggalkan Arga yang terlelap dan menuju ke ujung desa, ke gubuk yang dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun bernama Mbah Darso. Jalan menuju gubuk Mbah Darso dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon yang rindang, membuat suasana terasa mencekam. Gubuk itu tampak reot, dengan atap rumbia yang hampir roboh dan dinding bambu yang lapuk. Kirana ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Mbah Darso muncul. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang terurai, dan matanya tajam menusuk. "Aku sudah menunggumu, Enduk," kata Mbah Darso dengan suara serak. Ia seolah sudah tahu alasan kedatangan Kirana. Kirana masuk ke dalam gubuk yang gelap dan dipenuhi asap kemenyan. Bau rempah-rempah yang kuat memenuhi ruangan. Mbah Darso menyuruhnya duduk di tikar pandan yang usang.
Kirana menceritakan semua yang terjadi pada Arga, mulai dari penolakan terhadap Bapak Karta, penyakit misteriusnya, hingga halusinasi kelelawar hitam yang ia lihat sendiri. Mbah Darso mendengarkan dengan tenang, matanya terpejam. Setelah Kirana selesai bercerita, ia membuka matanya. Apa yang menimpa suamimu bukanlah penyakit biasa, ujarnya. Itu adalah santet Lowo Ireng. Jantung Kirana berdebar kencang. Santet itu memang ada, Mbah? Tanyanya. Suaranya bergetar. Ada, enduk, dan sangat mematikan, jawab Mbah Darso. Ia menjelaskan bahwa santet ini tidak menggunakan sihir biasa. Santet ini menggunakan perantara kelelawar hitam. Si pengirim santet akan melakukan ritual khusus di sarang kelelawar hitam, mengikat nyawa korban dengan boneka jerami. Setiap malam, kelelawar-kelelawar itu akan mendatangi korban, menghisap energi dan vitalitasnya sedikit demi sedikit. Lama-lama, korban akan menjadi kurus kering, kulitnya menghitam, dan tubuhnya akan mati. Kirana merasa lemas mendengar penjelasan itu. Semua gejala yang dialami Arga cocok dengan apa yang dikatakan Mbah Darso. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Mbah? Tanyanya, memohon. Hanya ada satu cara, jawab Mbah Darso dengan nada serius. Kamu harus menemukan sarang kelelawar hitam itu dan menghancurkan altar ritualnya. Jika altar itu dihancurkan, santet itu akan berbalik menyerang sang pengirimnya. Di mana sarang itu, Mbah? Tanya Kirana. Ia merasa ada secercah harapan. Mbah Darso menggelengkan kepala. Aku tidak tahu persis. Sarang itu biasanya berada di tempat yang gelap dan tersembunyi, seperti gua di dalam hutan. Satu-satunya petunjuk adalah suara kepakan sayap yang tidak biasa. Suara itu akan menuntunmu ke sana. Mbah Darso memperingatkan Kirana agar berhati-hati. Perjalananmu akan sangat berbahaya. Santet itu akan melindunginya sendiri. Kamu akan menghadapi berbagai rintangan dan ilusi. Jangan pernah takut. Ingatlah, kekuatan cintamu pada suamimu jauh lebih kuat dari santet apapun. Kirana pamit. Hatinya dipenuhi tekad baru. Ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari sarang kelelawar itu, apapun risikonya. Di tangannya, Mbah Darso memberikan sebuah kantung kecil berisi ramuan herbal sebagai bekal. Ini akan melindungimu dari energi negatif, kata Mbah Darso. Tapi sisanya, tergantung pada keberanianmu. Ketika Kirana berjalan keluar dari gubuk, ia menoleh ke belakang. Mbah Darso masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang dalam. Mata tuanya memancarkan kesedihan, seolah ia tahu betapa sulitnya perjuangan yang akan Kirana hadapi. Kirana berbalik dan mulai berjalan cepat, melangkah menuju takdir yang tak terhindarkan. Malam akan segera tiba, dan ia harus segera bertindak. Ia tidak punya banyak waktu. Malam itu, di rumah Arga, ketegangan terasa begitu pekat. Jam dinding berdetak pelan, setiap detik seolah menjadi siksaan. Kirana duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. Kondisi Arga semakin memburuk. Napasnya terdengar berat, dan tubuhnya menggigil hebat, meskipun suhu di luar tidak dingin. Kirana mencoba memberikan teh hangat, tapi Arga tak sanggup menelannya. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya komat-kamit seperti sedang merapalkan sesuatu. Tiba-tiba, tubuh Arga kejang. Matanya membelalak, dan dari mulutnya, ia memuntahkan sesuatu. Kirana menjerit histeris. Yang keluar bukan lagi cairan, melainkan benda-benda aneh yang mengejutkan. Puluhan kupu-kupu berwarna hitam legam mengepakkan sayapnya di udara, memenuhi ruangan dengan suara berisik. Kupu-kupu itu terbang tak beraturan, menabrak dinding dan perabotan sebelum akhirnya jatuh mati di lantai. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah-olah nyawa Arga sedang dicuri dan diubah menjadi makhluk-makhluk tak bernyawa. Ketakutan luar biasa menguasai Kirana. Ia menyadari bahwa petunjuk Mbah Darso tentang santet Lowo Ireng bukanlah isapan jempol. Santet itu nyata, dan kini sedang mengambil Arga secara perlahan. Kupu-kupu hitam itu adalah manifestasi dari energi kelelawar yang menggerogoti suaminya. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Jika ia menunda, Arga pasti tidak akan selamat. Dengan hati yang hancur, Kirana menaruh Arga kembali di tempat tidur. Ia mencium kening suaminya yang dingin, lalu mengambil jaket dan senter. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di hutan, tapi ia harus pergi.
Ia harus menemukan sarang kelelawar hitam itu dan mengakhiri teror ini. Mbah Darso telah memperingatkannya bahwa jalan itu akan berbahaya, tapi ia rela mengambil risiko apapun demi Arga. Kirana berlari keluar rumah. Malam telah larut, dan desa sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong yang memecah keheningan. Ia bergegas menuju hutan di belakang desa, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Hutan itu dikenal angker, penuh dengan cerita-cerita tentang makhluk halus dan tempat-tempat terlarang. Namun, tekad Kirana jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Saat ia memasuki hutan, udara dingin segera menyergap. Pepohonan yang tinggi dan lebat menutupi sinar bulan, membuat hutan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya senter yang menemaninya. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting-ranting patah di belakangnya, bisikan-bisikan samar, dan suara langkah kaki yang seolah-olah mengikuti. Kirana mencoba mengabaikannya, terus berjalan maju. Ia tidak boleh goyah. Beberapa kali ia merasa tersesat. Pohon-pohon tampak sama, dan tidak ada jejak yang bisa ia ikuti. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berjalan, membiarkan instingnya menuntunnya. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba-tiba mendengar suara aneh di atas kepalanya. Suara kepakan sayap yang tidak biasa, terdengar seperti ribuan benda kecil yang saling bergesekan. Ia mendongak, senternya diarahkan ke atas. Tidak ada apa-apa. Namun, suara itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang terbang di atasnya. Kirana mengingat perkataan Mbah Darso. Satu-satunya petunjuk adalah suara kepakan sayap yang tidak biasa. Ia mematikan senternya dan mendengarkan. Suara itu terdengar datang dari arah tebing di kejauhan. Ia tidak lagi ragu. Itu pasti petunjuknya. Dengan langkah cepat, ia menyusuri sungai kecil, memanjat bebatuan, dan mendaki tebing yang terjal. Setiap langkahnya penuh tantangan, tapi bayangan Arga yang kesakitan terus memberinya kekuatan. Ia harus berhasil. Tidak ada pilihan lain. Arga menunggu, dan ia harus kembali dengan membawa harapan. Tekadnya sekuat baja, dan ia siap menghadapi apapun yang menantinya di ujung jalan yang gelap ini. Kirana mengikuti suara kepakan sayap yang tidak biasa itu. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah memanggilnya dari dalam kegelapan. Ia menyusuri sungai kecil, airnya yang dingin membasahi kakinya. Bebatuan licin membuatnya harus berhati-hati, dan sesekali ia terpeleset, hampir terjatuh. Namun, bayangan wajah Arga yang pucat terus mendorongnya. Ia harus terus maju. Hutan terasa semakin angker. Suara-suara aneh yang mengikuti langkahnya semakin jelas. Ia mendengar bisikan-bisikan samar yang seolah memanggil namanya, dan suara ranting patah yang terdengar sangat dekat. Kirana memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan mengingat perkataan Mbah Darso. Ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh santet itu untuk membuatnya takut. Ia tidak boleh goyah. Setelah berjalan melewati pepohonan lebat dan semak belukar yang berduri, ia tiba di kaki sebuah tebing curam. Tebing itu menjulang tinggi, dan di tengah-tengahnya, terdapat sebuah celah gelap yang tampak seperti mulut gua. Suara kepakan sayap itu terdengar sangat kuat dari sana. Kirana yakin, inilah tempatnya. Namun, saat ia hendak memanjat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba datang dari atas. Kirana mendongak, dan ia melihat puluhan pasang mata merah menyala yang menatapnya dari puncak tebing. Ia tidak tahu apakah itu ilusi atau makhluk nyata, tapi ia merasakan kengerian yang mendalam. Jantungnya berdebar kencang, dan ia hampir membatalkan niatnya. Namun, ia tidak bisa. Arga sedang menunggunya. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia memanjat tebing, mencari celah-celah kecil di batu untuk dijadikan pijakan. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Tangannya bergetar, dan kakinya terasa lemas. Ia terus memanjat, matanya lurus menatap gua di atas. Saat ia hampir mencapai mulut gua, ia mendengar suara tawa yang menyeramkan. Suara itu terdengar seperti gabungan antara tawa manusia dan pekikan kelelawar. Tawa itu menggema di seluruh tebing, membuat bulu kuduk Kirana merinding. Ia memaksakan dirinya untuk terus maju. Ia berhasil mencapai mulut gua dan masuk ke dalam. Di dalam, kegelapan menyelimuti dirinya. Ia menyalakan senter, dan pemandangan di depannya membuatnya terperangah. Dinding gua dipenuhi dengan coretan-coretan aneh,
Dan di langit-langit, puluhan kelelawar hitam bergelantungan, menatapnya dengan mata merah menyala yang sama seperti yang ia lihat di tebing. Mereka tidak bergerak, seolah-olah patung hidup. Bau anyir yang kuat memenuhi udara. Kirana melihat sebuah altar di tengah gua, terbuat dari tumpukan batu yang disusun. Di atasnya, terbaring sebuah boneka jerami yang memiliki kemiripan mencolok dengan Arga. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia melihat mata boneka itu dicongkel, dan di dadanya tertancap paku berkarat. Ia menyadari, paku itulah yang menyebabkan Arga kesakitan. Saat Kirana mencoba mendekati altar, kelelawar-kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua tiba-tiba mulai mengepakkan sayapnya. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi suara kepakan sayapnya begitu keras, seolah sebuah badai sedang terjadi di dalam gua. Suara itu membuat Kirana pusing dan hampir kehilangan keseimbangan. Namun, ia terus berjalan, tak menghiraukan suara dan ilusi di sekitarnya. Ia meraih boneka jerami itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah mencabut paku itu akan berhasil, tapi ia harus mencobanya. Ia memejamkan mata, memegang paku itu, dan menariknya sekuat tenaga. Malam itu, di rumah Bapak Karta, pemandangan mengerikan terjadi. Warga desa yang sebelumnya hanya berani mengintip dari kejauhan, kini memberanikan diri mendekat, didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam. Mereka melihat pintu rumah kepala desa terbuka, dan dari dalam, terdengar suara erangan yang memilukan. Suara itu adalah suara Bapak Karta, namun terdengar sangat aneh, seolah-olah ribuan suara lainnya bercampur menjadi satu. Di dalam rumah, Bapak Karta terbaring di lantai. Tubuhnya kejang-kejang, dan kulitnya yang semula bersih kini menghitam, sama seperti yang terjadi pada Arga. Mata Bapak Karta terbelalak, menatap kosong ke langit-langit, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dari mulutnya, bukannya kata-kata yang keluar, melainkan teriakan-teriakan yang menyerupai pekikan kelelawar. Beberapa warga mencoba mendekat, tetapi mereka mundur ketika melihat sesuatu yang menjijikan. Dari dalam tubuh Bapak Karta, puluhan kupu-kupu hitam keluar, mengepakkan sayap mereka di udara sebelum akhirnya jatuh mati di lantai. Pemandangan itu begitu mengerikan, seolah-olah Bapak Karta sedang mengalaminya sendiri. Di langit-langit kamar, tergantung puluhan kelelawar hitam yang telah mati. Tubuh mereka kaku, mata mereka kosong. Warga desa tahu, ini adalah balasan dari santet yang telah ia kirimkan. Santet itu telah kembali ke pemiliknya, dan kini sedang menghukumnya dengan cara yang paling kejam. Seorang warga memberanikan diri untuk memeriksa keadaan Bapak Karta. Namun, ia terhenti ketika melihat sebuah keris tergeletak di samping tubuhnya. Keris itu tampak kuno, dan dari gagangnya, terlihat bekas darah yang sudah mengering. Warga desa yang mengenal Bapak Karta tahu, keris itu adalah benda kesayangannya, yang selalu ia bawa kemana-mana. Kini, keris itu menjadi saksi bisu dari kematian yang mengerikan. Keesokan harinya, kabar kematian Bapak Karta menyebar ke seluruh desa. Warga berduka, namun ada juga yang merasa lega. Mereka tahu, teror santet itu telah berakhir. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu, santet Lowo Ireng telah mengambil korban. Dan korban itu adalah orang yang mengirimkannya. Namun, di tengah kesembuhan Arga dan kematian Bapak Karta, ada sesuatu yang tersisa. Arga pulih secara fisik, namun secara mental, ia tidak akan pernah sama lagi. Ia masih dihantui oleh bayangan kelelawar hitam yang mengepak di sekitarnya. Ia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah santet itu masih ada. Suatu malam, Arga terbangun dengan jeritan. Ia melihat ke jendela dan melihat bayangan kelelawar hitam yang mengepak di luar. Ia tahu itu hanya ilusi, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ia memeluk Kirana erat, tubuhnya gemetar. Mereka masih ada, Kirana, bisiknya. Mereka masih mengintai kita. Mereka tidak akan pernah pergi. Kirana memeluk suaminya erat. Ia tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Santet itu memang telah kembali ke pemiliknya, tetapi bekas luka yang ditinggalkannya akan abadi. Mereka harus belajar untuk hidup dengan ketakutan itu, dan menerima kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Santet Lowo Ireng telah pergi, tetapi traumanya akan selalu ada. Pagi hari di desa Damarwulan terasa berbeda. Sinar matahari terasa lebih hangat, dan kicauan burung terdengar lebih merdu dari biasanya. Di rumah Arga dan Kirana,
suasana hati juga membaik. Arga terbangun dengan wajah yang lebih segar, kulitnya tidak lagi kusam, dan matanya tidak lagi cekung. Ia merasa lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Kirana memasak bubur, dan Arga memakannya dengan lahap, sesuatu yang tidak ia lakukan selama berhari-hari. "Kirana," kata Arga, suaranya terdengar jernih. "Aku merasa lebih baik. Terima kasih." Kirana tersenyum. Air matanya menetes. Air mata kebahagiaan. Ia tidak menceritakan apapun yang ia lakukan di malam hari. Ia hanya membiarkan Arga sembuh. Ia tahu, suaminya akan pulih sepenuhnya. Namun, di tengah kelegaan itu, bisik-bisik warga mulai menyebar. Mereka membicarakan tentang kematian Bapak Karta. Semua orang terkejut, namun tidak ada yang berani berbicara lantang. Mereka hanya bisa menebak-nebak, bertanya-tanya, apakah kematian Bapak Karta ada hubungannya dengan penyakit misterius Arga. Kirana tahu, ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Ia harus memberitahu Arga tentang apa yang terjadi. Sore hari itu, setelah Arga selesai makan, Kirana duduk di sampingnya. Ia menceritakan semuanya, dari kunjungannya ke Mbah Darso, petualangannya di hutan, hingga penemuan gua dan altar ritual. Ia menceritakan tentang boneka jerami yang mirip Arga, dan bagaimana ia mencabut paku berkarat dari dada boneka itu. Arga mendengarkan dengan tenang. Ia tidak terkejut, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Setelah Kirana selesai bercerita, Arga menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman. "Kamu menyelamatkanku, Kirana," bisik Arga, suaranya bergetar. "Kamu mempertaruhkan nyawamu demi aku." Kirana menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa membiarkanmu mati, Arga. Aku mencintaimu lebih dari segalanya." Malam harinya, mereka tidur dengan perasaan lega. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Mereka terbangun oleh suara ribut di luar. Warga desa berkumpul di depan rumah mereka, menatap Arga dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. "Arga, apa yang terjadi pada Bapak Karta?" tanya salah seorang warga. Arga tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap kosong. Kirana maju, berdiri di samping Arga. "Bapak Karta meninggal karena penyakit," jawabnya, mencoba melindungi suaminya. Namun, seorang warga menggelengkan kepala. "Tidak, Kirana. Kematiannya tidak wajar. Tubuhnya membusuk, dan di kamarnya, kami menemukan puluhan kelelawar mati." Arga dan Kirana saling pandang. Mereka tahu, warga desa telah menemukan kebenaran. Arga, yang dulu berani, kini merasa ketakutan. Ia takut, warga desa akan menganggapnya sebagai pelaku pembunuhan. Ia takut, warga desa akan menjauhinya. Ia takut, ia tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Sejak saat itu, Arga dan Kirana hidup dalam ketakutan. Mereka menjadi pasif, tidak berani menolak apapun yang diminta orang lain. Mereka takut, santet itu akan kembali datang, menghantui mereka lagi. Santet Lowo Ireng telah pergi, namun meninggalkan bekas luka yang dalam, dan trauma yang tak terlupakan. Mereka akan selamanya hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan kelelawar hitam yang mengepak di sekeliling mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban bagi Arga dan Kirana. Arga pulih dengan cepat, seolah penyakit yang menggerogoti tubuhnya tak pernah ada. Kulitnya kembali cerah, matanya bersinar, dan ia kembali menjadi Arga yang dulu, pemuda yang gagah dan penuh semangat. Ia bahkan bisa kembali ke sawah, membantu ayahnya mengolah lahan. Warga desa yang melihatnya pun terkejut. Mereka tidak bisa percaya bahwa Arga, yang beberapa hari lalu diambang kematian, kini bisa berjalan dan bekerja seperti biasa. Namun, di balik pemulihan fisik yang luar biasa, ada sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Sesuatu yang terpatri dalam jiwa Arga dan Kirana. Trauma. Setiap malam, ketika kegelapan menyelimuti desa, ketakutan kembali datang. Arga akan terbangun dari tidurnya, berkeringat dingin, dan menatap ke arah jendela. Ia merasa ada yang mengintai. Ia merasa, mata-mata merah menyala dari mimpi buruknya masih mengawasinya dari balik kegelapan. "Mereka masih ada, Kirana," bisiknya. Suaranya bergetar. Aku bisa mendengarnya. Suara kepakan sayap. Mereka ada di luar. Kirana memeluk suaminya erat. Ia mencoba menenangkan Arga,
meyakinkannya bahwa itu hanyalah ilusi, sisa-sisa dari trauma yang mereka alami. Namun, ia sendiri tidak yakin. Suara kepakan sayap itu memang terdengar setiap malam, samar-samar namun konsisten. Suara itu bukan berasal dari kelelawar biasa, melainkan suara yang sama persis seperti yang ia dengar di gua. Suara yang memekakkan telinga. Mereka berdua tahu, mereka tidak bisa lari dari bayang-bayang itu. Mereka harus hidup dengan ketakutan, dengan trauma yang mendalam. Arga, yang dulunya berani, kini menjadi pasif. Ia menolak semua tawaran pekerjaan yang datang kepadanya. Ia bahkan menolak ajakan teman-temannya untuk berkumpul. Ia lebih suka tinggal di rumah, di samping Kirana, merasa aman di bawah perlindungannya. Sikap Arga yang berubah drastis membuat warga desa bertanya-tanya. Mereka tidak lagi melihat Arga sebagai pahlawan yang berani menolak ambisi kepala desa. Mereka melihat Arga sebagai korban yang lemah, yang hidup dalam ketakutan. Suatu sore, Arga sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah sawah. Seorang tetangga, Pak Budi, datang menghampirinya. Arga, kenapa kamu tidak bekerja? Tanahmu sudah lama tidak diolah. Ayahmu sudah tua, kata Pak Budi. Arga tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tidak berani menatap mata Pak Budi. Dulu kamu berani, Arga, lanjut Pak Budi. Kamu menolak tawaran Bapak Karta. Kamu pahlawan bagi kami. Arga menggelengkan kepala. Aku bukan pahlawan, Pak. Aku hanya ingin hidup damai. Aku hanya ingin melupakan semua ini. Pak Budi menggelengkan kepalanya. Tidak mengerti. Ia merasa kasihan pada Arga. Namun ia tidak bisa melakukan apapun. Ia kembali ke rumahnya, meninggalkan Arga sendirian di teras. Kirana melihat semuanya. Hatinya sakit melihat suaminya berubah. Ia tahu, Santet Lowo Ireng telah mengambil sesuatu dari Arga. Sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Keberaniannya. Mereka harus mencari cara untuk menyembuhkan trauma ini. Mereka tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Kirana mengambil keputusan bulat. Ia harus kembali menemui Mbah Darso. Ia harus meminta petunjuk. Bagaimana cara mengusir bayangan-bayangan itu dari kehidupan mereka. Ia harus membawa Arga kembali. Ia harus membawa Arga kembali. Namun, apakah mungkin? Apakah ada obat untuk trauma yang disebabkan oleh santet? Ia tidak tahu, tetapi ia harus mencobanya. Ia tidak akan menyerah, sama seperti ia tidak menyerah saat Arga sekarat. Ia akan berjuang untuk kesembuhan suaminya. Sekali lagi, pagi itu, dengan hati berat, Kirana kembali ke gubuk Mbah Darso. Ia meninggalkan Arga yang sedang terlelap, dan melangkah sendirian di jalan setapak yang sama, namun dengan perasaan yang jauh berbeda. Kali ini, ia tidak membawa ketakutan akan kematian fisik, melainkan kegelisahan tentang trauma yang membekas. Ia sampai di gubuk Mbah Darso yang tampak sama seperti sebelumnya, seolah waktu berhenti di tempat itu. Mbah Darso sudah menunggunya di depan pintu. Matanya yang tajam seolah sudah tahu apa yang akan Kirana tanyakan. Masuklah, Enduk, katanya. Suaranya lembut. Kirana duduk di tikar yang sama. Aroma kemenyan kembali memenuhi hidungnya. Ia menceritakan segalanya. Pemulihan fisik Arga yang luar biasa, namun juga ketakutannya yang mendalam. Ia menceritakan suara kepakan sayap yang terus menghantui mereka setiap malam, dan bagaimana Arga yang dulunya pemberani kini menjadi pasif dan penuh rasa cemas. Mbah Darso mengangguk-angguk, mendengarkan dengan saksama. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya setelah Kirana selesai. Santet Lowo Ireng bukan hanya tentang kematian. Ia juga tentang merampas jiwa. Santet ini tidak bisa sepenuhnya hilang, Enduk. Sebagian dari energi kegelapan itu akan selalu menempel pada korban dan pengirimnya. Meskipun Arga sudah sembuh, sisa-sisa energi itu akan terus mengikutinya, membuatnya merasa tidak aman. Hati Kirana terasa hancur. Jadi, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Darso menggelengkan kepalanya. Menyembuhkan total tidak mungkin. Tapi, melindunginya bisa. Ia kemudian mengambil sebuah kotak kayu kecil yang usang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu gaharu, diukir dengan simbol-simbol kuno. Ia memberikannya kepada Kirana. Ini adalah jimat penangkal, jelas Mbah Darso.
Ia tidak akan menghilangkan trauma atau ilusi yang dialami Arga, tapi akan melindunginya dari serangan energi negatif lainnya. Gantungkan jimat ini di kamar kalian. Ia akan menjadi perisai yang tak terlihat. Kirana menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Jadi, kami harus hidup dalam ketakutan selamanya, tanyanya. Mbah Darso menatapnya dengan pandangan yang dalam. Hidup bukanlah tentang bebas dari rasa takut, enduk, tapi tentang bagaimana kamu menghadapinya. Santet ini memang menakutkan, tapi kekuatan cintamu jauh lebih besar. Kamu harus terus mengingatkan Arga akan kekuatannya, bahwa ia berhasil bertahan. Jangan biarkan ia menyerah pada ketakutannya. Jika ia menyerah, maka santet itu akan benar-benar menang. Mbah Darso memberikan peringatan terakhir. Kamu harus selalu waspada, enduk. Teror itu memang sudah berakhir. Tapi ada orang-orang lain yang mungkin menyimpan dendam pada Arga karena ia selamat dari santet. Jangan pernah meremehkan kekuatan keserakahan dan iri hati. Kirana mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Ia memegang jimat itu erat-erat di tangannya, seolah itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia pulang, menatap jalan setapak yang sama, namun kini dengan pandangan yang lebih jelas. Ia tahu, perjuangan mereka tidak akan pernah berakhir. Ini adalah babak baru dalam hidup mereka, babak yang penuh dengan ketakutan, namun juga penuh dengan cinta. Ketika ia sampai di rumah, ia melihat Arga sedang duduk di teras, menatap kosong ke langit. Kirana berjalan ke arahnya, duduk di sampingnya, dan memeluknya. Kita akan baik-baik saja, Mas, bisiknya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Arga menoleh, menatap mata Kirana. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tersenyum. Senyum yang tulus, penuh dengan rasa syukur dan cinta. Mereka tahu, jalan yang mereka tempuh masih panjang dan berliku, namun mereka tidak sendirian. Mereka akan menghadapinya bersama, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjuangan yang tak berkesudahan bagi Arga dan Kirana. Mereka mencoba menjalani hidup normal, namun bayangan masa lalu terus menghantui. Jimat yang diberikan Mbah Darso mereka gantung di atas ranjang, dan Arga merasa sedikit lebih tenang karenanya. Namun, ketakutan itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia menjadi terlalu hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, selalu cemas setiap kali ada warga desa yang datang berkunjung. Suatu siang, rombongan pengusaha dari kota datang ke desa. Mereka adalah rekan-rekan bisnis Bapak Karta yang ingin melanjutkan proyek tambang batu bara. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa, sama seperti pertemuan yang terjadi beberapa bulan lalu. Warga desa datang, berharap mendapatkan pekerjaan dan uang. Namun, kali ini, Arga tidak datang. Ia memilih tinggal di rumah, membantu Kirana membersihkan pekarangan. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam urusan yang dapat membahayakan dirinya. Salah satu pengusaha, seorang pria paruh baya bernama Pak Handoko, mendatangi rumah Arga. Ia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Arga menyambutnya dengan sopan, namun ada ketakutan yang jelas di matanya. Arga, kata Pak Handoko, saya dengar kamu menolak proyek tambang. Saya datang ke sini untuk meyakinkanmu. Proyek ini akan membawa kemajuan bagi desa. Kamu akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Kamu akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Arga menggelengkan kepalanya. Maaf, Pak Handoko, jawab Arga, suaranya pelan. Saya tidak tertarik. Saya tidak ingin desa kami hancur. Pak Handoko tertawa. Kamu takut, Arga? Aku dengar ada kejadian aneh yang menimpa Bapak Karta. Kamu takut akan berakhir seperti dia. Arga terdiam. Ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Pak Handoko melihat itu, dan ia tersenyum sinis. Kamu telah membuat musuh, Arga. Orang-orang di desa ini tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan pada Bapak Karta. Mereka akan selalu mencurigaimu, kata Pak Handoko, suaranya mengandung ancaman. Pikirkanlah baik-baik tawaran saya. Kamu tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Pak Handoko pergi, meninggalkan Arga dalam kecemasan. Arga masuk ke dalam rumah, wajahnya pucat. Kirana melihat suaminya, dan ia memeluknya erat. Kita akan baik-baik saja, Mas, bisik Kirana. Kita akan hadapi ini bersama. Malam harinya,
Arga dan Kirana tidur dengan gelisah. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam rumah. Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mereka tahu, Santet Lowo Ireng telah pergi, namun meninggalkan bekas luka yang dalam. Mereka tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara bisikan. Kamu akan menyesal telah menolakku, Arga. Suara itu adalah suara yang sama dengan suara dalam mimpi buruk Arga. Namun, kali ini, suara itu bukan lagi suara makhluk bersisik, melainkan suara Bapak Karta. Arga dan Kirana saling berpelukan, air mata membasahi pipi mereka. Mereka tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan, namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari Santet Lowo Ireng. Mereka akan selamanya hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayangan kelelawar hitam yang mengepak di sekeliling mereka. Kisah ini berakhir, tetapi kengeriannya abadi, terukir dalam setiap sudut rumah mereka, di setiap langkah mereka, di setiap detik kehidupan mereka. Mereka adalah korban, dan trauma adalah hantu yang akan selamanya membayangi mereka. Setelah berbulan-bulan berlalu, Arga dan Kirana mulai menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan ketakutan mereka. Suara kepakan sayap di malam hari tidak lagi membuat mereka menjerit. Mereka belajar untuk menganggapnya sebagai pengingat, bukan sebagai ancaman. Pengingat bahwa mereka telah menghadapi kegelapan terbesar, dan mereka telah menang. Meskipun trauma itu tidak pernah hilang, kekuatan cinta mereka jauh lebih besar. Suatu sore, Arga sedang duduk di teras, membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Ia tidak lagi menyembunyikan diri. Ia kembali bekerja di sawah, membantu ayahnya, dan bahkan berinteraksi dengan warga desa. Mereka masih menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ketakutan, tetapi Arga tidak peduli. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Seorang anak kecil, putra dari Pak Budi, datang menghampirinya. Anak itu duduk di samping Arga, menatapnya dengan mata polos. Om Arga, katanya. Kata ayahku, Om pahlawan. Apa benar? Arga tersenyum. Ia menaruh bukunya di samping. Tidak, nak, jawabnya. Om bukan pahlawan. Lalu, siapa pahlawan? Om? Tanya anak itu. Arga menoleh ke arah rumahnya, di mana Kirana sedang menyiram bunga. Ia menatapnya dengan penuh cinta. Pahlawan adalah orang yang paling Om cintai, bisiknya. Dia yang berani menghadapi ketakutan, yang berani bertaruh nyawa demi orang yang ia cintai. Anak itu mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia tersenyum. Ia merasa Arga adalah sosok yang sangat baik, dan ia merasa aman di dekatnya. Malam harinya, Arga dan Kirana duduk di teras, menatap langit malam yang bertabur bintang. Suara kepakan sayap terdengar. Kirana menggenggam tangan Arga. Mereka tidak lagi merasa takut. Kita akan baik-baik saja, Mas, bisik Kirana. Kita akan hadapi ini bersama. Arga mengangguk. Ia tahu, hidup mereka tidak akan pernah kembali normal. Mereka akan selamanya hidup dengan trauma, dengan kenangan akan Santet Lowo Ireng yang menakutkan. Tetapi, mereka juga tahu, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan cinta mereka adalah perisai yang tak terlihat, yang akan melindungi mereka dari segala kegelapan. Kisah Santet Lowo Ireng adalah sebuah pengingat. Pengingat bahwa keserakahan dapat membutakan seseorang, membuat mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Pengingat bahwa kebaikan dan keberanian akan selalu menang melawan kejahatan, meskipun meninggalkan bekas luka yang dalam. Dan yang terpenting, pengingat bahwa cinta sejati adalah kekuatan terkuat di alam semesta, yang dapat mengalahkan segala kegelapan dan menyelamatkan nyawa. Jadi, ketika kita mendengar bisik-bisik aneh, atau melihat kelelawar-kelelawar yang mengepak di kegelapan, kita harus ingat kisah Arga dan Kirana. Kita harus ingat bahwa ada kejahatan di dunia ini, tetapi juga ada kebaikan. Ada kebencian, tetapi juga ada cinta. Dan selama kita memegang teguh cinta, kita akan selalu bisa menang melawan kegelapan, apapun bentuknya. Akhir dari kisah Arga dan Kirana bukanlah akhir yang bahagia, tetapi akhir yang penuh harapan. Harapan bahwa mereka akan terus berjuang, akan terus mencintai, dan akan terus hidup, meskipun bayangan masa lalu terus menghantui. Dan itulah, pada akhirnya, makna dari sebuah kemenangan.